Ketika Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sekarang menjadi dikelola manajemennya oleh India, maka banyak di benak masyarakat muncul komen, sudah ngutang bangunnya pas jadi dikelola asing. Sebegitu tidak ada kemampuannya kah dalam membangun dan mengelola bandara? Apakah dulunya nggak mikir bahwa membangun itu harus ada yang mengelola? Yang buat untung usaha itu bukan membangunnya, tapi kelolaannya. Bener kan ya? Juga langsung terbayang 3 bandara lain yang dibangun namun sepi, yaitu Bandara Kertajati, Bandara Purbalingga, dan Bandara Jogja, YIA, yang jangan-jangan bakal dikelola asing juga. Sebenarnya ada sih alasan kronis, yaitu efek pandemi yang berkepanjangan sehingga bandaranya merugi. Ya tidak bisa dipersalahkan juga komentar pejabat seperti itu. Komen tadi membuat masyarakat makin membayangkan proyek lain, KRL yang belum selesai, kereta cepat yang penuh kontroversi, dan banyak lagi membangun infrastruktur jalanan menjadi propaganda kesuksesan membangun hanya etalase politik tidak produktif. Jadi ikut terbayang-bayang itu semua. Semua infrastruktur itu tidak salah. Sungguh, membangun itu tidak pernah salah. Semua itu ada manfaatnya. Sungguh. Namun, ketika hasilnya tidak maksimal, tidak ada yang mengelola dan memberatkan, baik secara bisnis karena lama balik investasinya, juga berat karena beban hutang cara membangunnya, maka kita harus menemukan solusi. Walau agak ngocol memberikan solusinya, bikin kuping panas, namun tetap kita harus memberi solusi. Sungguh, kalau kita detailkan, kita New Mind ini sangat mendukung pembangunan infrastruktur. Yang membedakan dari sisi pandang New Mind adalah membangunnya kaum New Mind adalah caranya yang berbeda dengan Old Mind. Bukan tujuan yang berbeda, sama tujuannya. Sekali lagi, caranya. Cara berhutang, pakai teknologi asing, pakai uang asing, pakai orang asing, bahan procurementnya asing, itulah yang dikritik New Mind. Kita ingatkan sekali lagi, biar lebih paham. Membangun infrastruktur tidak salah. Yang salah itu kok bisa-bisanya dibohongi oleh pejabat di lingkungannya dengan mengatakan bahwa membangun infrastruktur itu wajib, bahkan pakai hutang dan dana asing pun gak apa-apa. Padahal berbarengan dengan itu semua, karena ada unsur asingnya, bisa jadi ini hanya akal-akalan yang pasti bisa membawa keuntungan pribadi pejabatnya. Bener deh, berhutang dengan asing itu salah. Membangun pakai asing itu caranya salah. Namun karena tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti, ya ambiar jadinya keuangan negaranya. Dengan makin meningkatnya hutang dan uang beredar jadi sedikit di masyarakat. Kita rincikan, kita tahu di dalam membangun infrastruktur itu ada 2 macam. Ada infrastruktur statis, ada infrastruktur dinamis. Statis itu diam, seperti jalanan, jembatan, bandara, pelabuhan, rel. Infrastruktur dinamis adalah kendaraan yang mengisinya. Mobil, motor, pesawat, kapal laut yang mengisinya. Manusia yang mengisinya, barang-barang. Barang konsumtif, barang produktif, apa aja. Semuanya barang itu adalah yang disebut pengisi infrastruktur statis. Entah bagaimana kok ditelan mentah-mentah dengan pemahaman bahwa negara Tiongkok membangun infrastruktur jalanan dan lain sebagainya sebagai landasan kemajuan negara Tiongkok. Maka jawabannya adalah salah, nggak sepotong begitu melihatnya. Yang dibangun Tiongkok bukan infrastruktur statis saja, tapi plus infrastruktur dinamis. Jadi jalanan dibangun ya isinya yang berupa mobil, truk, bus, motor, semua jadi paket, dimodali, dibuat, diproduksi dalam negeri juga berbarengan, bahkan isi truknya, isi busnya jadi satu paket juga, yaitu manusia dan barang produksi dan barang kebutuhan pokok yang semuanya merupakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Pendanaannya bukan hanya infrastruktur statis, tapi juga dinamis berserta isinya. Itu kuncinya. Maka kalau tidak sepaket pasti ambiar, dan terbukti sekarang BUMN karya-karya yang membangun jalanan ambiar semua. Kontraktor dan subkontraktor punya piutang tagihan tak terbayar di proyek-proyek tersebut. Karena IRR returnnya hanya dari infrastruktur statis yang gak bakal balik modal lama. Apalagi hanya mengandalkan isi kendaraan kebutuhan pribadi, bukan produktif serta komersial yang hanya ngabis-ngabisin bensin, oli, dan makin banyak impor lah kalau kayak gitu. Bukti lain lagi, kita ini niru Tiongkok hanya bungkusnya disertai ketidakfahaman bernegara pejabatnya. Jadi kasihan dan malu banget kalau dikupas kayak begini. Apalagi kalau ada masalah, maka menterinya yang dipanggil, pejabat tertinggi melimpahkan 100% ke menterinya. Jadi kalau salah menterinya, kalau benar pemimpinnya. Sempurna idenya dan sempurna pasukan buzzer yang melindunginya dengan berita yang selalu positif. Di sisi New Mind, kita bukan memberikan informasi negatif. Benar kita nyinyir, tapi kita selalu memberikan solusi
solusi alternatifnya. Kita kuatkan bukti menunjang data kita. Amerika di tahun 1933 juga membangun infrastruktur jalanan. Namun tujuannya adalah demi industri mobil dan industri gasolin meningkat kebutuhannya. Strategi itu namanya create demand. Jepang setelah Perang Dunia Kedua membangun rel dan kereta api hingga kereta cepat dalam 20 tahun. Semua 100% produk dalam negeri Jepang. Tujuannya sekali lagi, create demand. Juga Tiongkok di tahun 90-an hingga 40 tahunan sampai saat ini juga membangun infrastruktur dinamis dan statis. Juga untuk satu hal, create demand. Sementara kalau hanya infrastruktur statis yang dibangun itu bukan create demand, tapi create supply. Yang punya demand, yang punya kebutuhan siapa? Ya pabrik Tiongkok yang perlu. Mereka memastikan bahwa produknya bisa sampai ke ujung desa-desa di seluruh wilayah. Yang tidak paham mengelola ekonomi dan membangun infrastruktur statisnya manut. Yang sesungguhnya create demand produk Tiongkok dengan disediakan infrastruktur statis di provinsi-provinsi lain di luar mainland Tiongkok. Sahabat, mudah-mudahan pada nggak paham ya dengan informasi kali ini. Teruslah rebahan, teruslah menjadi masalah dan beban APBN, dan teruslah mengeluh.